pagi ini tanggal 21 Juni 2020 di ibadah hari Minggu pelayanan anak di rumah masing-masing. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, kakak akan memberikan kalian waktu untuk menyiapkan perlengkapan ibadah kalian. Boleh ambil Alkitabnya, buku tulis, dan pensil untuk kakak-kakak yang mau mencatat firman hari ini. Dan jangan lupa untuk siapkan juga persembahannya. Sekarang kakak akan mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu Apa Kabar Kita Bergembira yang akan kita nyanyikan sebanyak 2 kali. Silakan Kak Brian. Ceria 301 dengan judul Ku Ingin Berperangai. Bangunkan kami, Tuhan telah menyiapkan kami, memberi kami kekuatan sehingga kami boleh mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak di rumah kami masing-masing. Saat ini Tuhan, kami sudah siap untuk mengikuti ibadah. Kami mohon Tuhan curahkan Roh Kudus sehingga kami boleh duduk dengan tenang dan boleh mengikuti ibadah dengan baik. Dan biarlah Tuhan melalui ibadah kami hari ini, kami boleh belajar tentang firman Tuhan dan memuji Tuhan melalui tindak tanduk kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kita akan kembali menyanyi dari Kidung Ceria 223. Tuhan Kau Memanggil Aku, dinyanyikan sebanyak 2 kali. Mazmur 8 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10 akan kita bacakan jilid ganti. Kakak akan bacakan ayat-ayat yang tercetak keluar dan adik-adik tolong bacakan ayat-ayat yang tercetak ke dalam.
Mazmur 8 dengan judul perikop manusia hina sebagai makhluk mulia. Yang pertama, untuk pemimpin biduan. Menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, Telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu untuk membuka sang musuh dan pendendam. jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, Bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? apakah manusia sehingga Engkau memindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, Juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, Betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. demikianlah bacaan Mazmur kita pada hari ini. Ditandai adik-adik, minggu berikutnya kita akan masuk ke Mazmur 9. Adik-adik, kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman. Sebelumnya kita menyanyi dari Kidung Ceria 267, bait yang pertama, siapa yang berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya Bapa, bersekutu dengan Tuhannya. Kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Adik-adik siapkan Alkitab dan hatinya, dan selamat mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Sudah siap untuk mendengarkan firman? Pastinya udah. Sebelum masuk firman, kakak mau tanya, kabarnya hari ini bagaimana sih? Masih dalam keadaan sukacita kah? Masih dalam keadaan sedih? Atau dalam keadaan sakit? Atau mungkin ada yang lagi marah-marah sama orang tuanya? Apapun itu yang adik-adik rasakan, adik-adik harus tetap sukacita. Sukacita karena apa? Karena hari ini, hari Minggu, dan adik-adik akan mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan karena Engkau masih mengizinkan kami sebagai kakak layan untuk memberitakan firman Tuhan secara online. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan untuk adik-adik layan kami yang sedang beribadah melalui online di aplikasi YouTube ya Tuhan. Kiranya Engkau ingin memberkati mereka di rumah mereka masing-masing, berikanlah mereka hikmat. Mereka akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya berikanlah mereka hikmat agar mereka bisa mengetahui apa yang akan dibacakan, apa yang akan diceritakan oleh kakak layan. Tuhan, terima kasih, dengarkanlah doa kami, terpujilah Kristus, amin. Nah adik-adik, bacaan kita minggu ini terambil dari Perjanjian Lama, yaitu kitab Rut. Rut 1 pasal 1 sampai ayat yang ke-1 sampai dengan ke-14. Kakak ulangin, Rut pasal 1 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Karena ayatnya cukup banyak, kakak akan mengajak adik-adik untuk membaca secara silih ganti.
Kakak akan membaca ayat yang bernomor ganjil, adik-adik akan membacakan ayat bernomor genap. Berarti dimulai dari kakak, adik-adik, kakak, adik-adik, dan seterusnya sampai di ayat yang ke-14. Perikopnya akan kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu, bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku." Dan berkatalah kepadanya, "Tidak, kami ikut engkau, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsa." "Pulanglah, anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Demikianlah pembacaan Alkitab di minggu ini. Terpujilah Kristus, haleluya. Adik-adik, pada zaman dahulu ada seorang ibu yang bernama Naomi. Naomi mempunyai seorang suami yang bernama Elimelek. Elimelek mempunyai istri yang bernama Naomi. Jadi mereka berdua adalah sepasang suami istri. Dan mereka berdua dikaruniai seorang putra. Bahkan bukan seorang, tetapi 2 orang. Mereka mempunyai 2 orang putra. Yang pertama bernama Mahlon, yang kedua bernama Kilion. Jadi suaminya dari Naomi adalah Elimelek. Istri dari Elimelek adalah Naomi. Anak dari Elimelek dan juga Naomi adalah Mahlon dan juga Kilion. Mahlon dan juga Kilion ternyata sudah menikah dan mereka menikah dengan perempuan dari bangsa
Kirion menikah dengan Orpa. Dua gadis ini berasal dari Moab. Suatu ketika, Naomi ingin pulang kampung ke kampung halamannya. Kampung halamannya Naomi adalah di Bethlehem. Tetapi pada saat itu, dia ingin pulang dalam keadaan yang tidak sukacita. Menurut adik-adik, kenapa sih Naomi kok pulang kampung tapi dia gak sukacita? Ada yang tahu gak kenapa? Karena kedua anak dari Naomi yang bernama siapa? Mahlon dan juga Kirion. Mereka telah meninggal dunia. Belum sampai di situ. Sebelum kedua anaknya meninggal, ternyata suaminya bernama Elimelek sudah meninggal terlebih dahulu. Jadi, Naomi sudah kehilangan 3 orang. Yang pertama adalah suaminya dan yang kedua adalah anak-anaknya. Di sini bisa terlihat kalau misalnya Naomi nangis nih di kuburan kalau memang suami dan kedua anaknya telah meninggal. Lalu pada saat itu Naomi memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya, yaitu Bethlehem. Tetapi adik-adik, di tengah kesedihannya Naomi tidak sendirian, melainkan ditemani oleh kedua menantunya atau istri dari kedua anaknya laki-laki. Yang pertama adalah Ruth dan yang kedua adalah Orpa. Jadi Mahlon menikah dengan Ruth, Kilion menikah dengan Orpa. Kakak ulang lagi. Mahlon menikah dengan Ruth, Kirion menikah dengan Orpa. Mahlon menikah dengan Ruth, Kilion menikah dengan Orpa. Jadi Ruth dan Orpa adalah menantu dari Naomi. Nah, pada saat itu mereka berdua tetap setia berada di sisinya Naomi. Sampai akhirnya si Naomi ini memutuskan, tekadnya udah bulat kalau dia bilang, saya harus pulang ke tanah airnya di Bethlehem. Ketika dia ingin pulang ke Bethlehem, adik-adik, dia menyuruh menantu-menantunya untuk kembali. Jangan ikutin saya, kalian kembali aja ke tanah kalian masing-masing. Kalian pulang ke keluarga masing-masing. Kenapa menantunya diusir sama Naomi? Karena Naomi tidak mau kalau misalnya menantunya itu bersama-sama dengan Naomi akan merasakan hidup yang susah. Karena apa? Karena Naomi berpikir kalau kedua menantunya itu masih bisa menikah dengan laki-laki yang lain. Di sini Naomi berbesar hati. Gak apa-apa, kalian pergi aja, saya bisa ngurus diri saya. Tetapi adik-adik, kedua menantunya Naomi ini meresponnya dengan cara yang berbeda. Mereka sama-sama setia, tetapi caranya berbeda. Ruth, dia tetap bersama Naomi dan dia tetap bersikeras. Tetapi Orpa, dia mengindahkan perkataannya Ruth. Artinya mengindahkan perkataan Naomi, mertuanya. Artinya ya udahlah, karena ibu mertua saya sudah suruh pulang, sudah menyuruh saya untuk pulang, ya udah saya ikutin aja, nggak apa-apa. Akhirnya si Orpa ini pulanglah ke kampung halamannya. Tetapi Ruth tetap bersama-sama dengan Naomi. Nah, adik-adik, pada waktu Orpa pulang,
dan Ruth tetap bertahan di sisinya Naomi, kakak di sini mau nanya, kira-kira Naomi mengusir Ruth dan Orpa, apakah Naomi tidak sayang kepada kedua menantunya? Atau sayang? Tapi kalau sayang, kenapa harus diusir? Ada yang tahu jawabannya apa? Iya, karena apa? Karena Naomi sangat sayang sama mereka berdua. Naomi bilang, kalau kalian pergi kan kalian bisa menikah kembali dengan laki-laki lain, berumah tangga kembali, dan bisa memiliki keluarga bahkan keturunan. Tetapi di sini mereka berdua menolak, walaupun akhirnya Orpa mengindahkan perkataan Naomi dengan mengikuti perintahnya Naomi untuk meninggalkannya dan pulang ke kampung halamannya. Di sini ada satu yang tetap bertahan, yaitu Ruth, menantunya Naomi dari Mahlon. Ruth tetap bertahan dan menemani Naomi kemanapun Naomi pergi. Di sini kita bisa belajar kalau Ruth adalah seseorang yang setia. Setianya itu kepada siapa? Kepada Tuhan, iya. Dan dia setia sekali dengan mertuanya. Dia sudah anggap mertuanya ini seperti ibunya sendiri. Nah, adik-adik di sini tahu nggak apa itu setia? Setia itu kita tetap bersama-sama dengan orang itu, atau kita tetap melakukan hal-hal tersebut, kita tidak mengeluh, dan kita tetap menjalankannya. Kayak misalnya, contoh setia dalam berdoa. Berarti adik-adik nggak boleh malas dalam berdoa. Setia dalam mengerjakan tugas. Jadi adik-adik nggak boleh ngerasa, aku capek nih, aku tugasnya banyak banget. Itu namanya adik-adik nggak bersyukur. Dan adik-adik harus setia juga dalam bersyukur. Misalnya adik-adik udah punya handphone, adik-adik punya banyak mainan, adik-adik punya banyak makanan di rumah, itu adik-adik harus bersyukur. Dan ada 3 yang tadi kakak kasih contoh. Setia dalam berdoa, setia dalam belajar dan mengerjakan tugas, dan setia dalam bersyukur. Sama halnya dengan Naomi. Ketika Naomi setia sama Tuhan, Naomi mendapatkan menantu yang bernama Ruth. Dan Ruth sangat setia kepada Naomi. Ruth setia kemanapun Naomi pergi, dia akan terus bersama-sama dengan Naomi dan merawat Naomi. Sekarang adik-adik, di tengah wabah seperti ini, apa yang paling sering, apa yang adik-adik sudah lakukan itu setiap hari dan menjadi kebiasaan adik-adik? Berdoa pasti, baca Alkitab, main game, tidur, makan, terus apa lagi? Ibadah. Nah adik-adik, di tengah-tengah masih banyaknya wabah corona ini, adik-adik harus tetap setia. Setia dalam berdoa. Agar apa? Agar adik-adik tetap sehat, keluarga adik-adik tetap sehat, dan orang-orang yang berada di sekitar adik-adik tetap sehat. Dan adik-adik harus doa untuk siapa? Untuk orang-orang yang terkena corona, yang terkena COVID-19, supaya mereka cepat pulih. Kalau misalnya adik-adik selalu setia dalam mengandalkan Tuhan, pasti adik-adik doanya akan didengar sama Tuhan Yesus. Misalnya adik-adik selalu berdoa, Tuhan berikanlah aku kesehatan. Doanya dikabulin gak sama Tuhan? Dikabulin. Buktinya adalah sampai hari ini adik-adik masih dalam keadaan yang sehat. Berarti itu sudah menjadi contoh nyata kalau doa adik-adik didengar oleh Tuhan. Sekarang kakak mau adik-adik untuk belajar seperti
Ruth menjadi wanita yang setia dalam menghadapi segala apapun, menjadi wanita yang setia menemani mertuanya yaitu Naomi. Sekarang kita akan tutup dengan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah bersama-sama dengan kami. Tuhan, firman-Nya ini telah kami dengar, kiranya Engkau ingin memberkati firman yang telah kami dengar, agar kami bisa menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Ajarkan kami ya Tuhan, agar kami bisa menjadi seperti Ruth, yang selalu setia dan mengucap syukur dan berpegang teguh hanya kepada Tuhan. Amin. Adik-adik, jangan lupa ya untuk mengerjakan aktivitasnya. Nanti aktivitasnya akan kakak share di slide selanjutnya, dikumpulkan dan dikirim ke nomor WhatsApp kakak. Selamat hari Minggu. Oke adik-adik, setelah kalian tadi mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan merespon dengan lagu Kidung Ceria 265 bait yang pertama, Yesus berpesan. Saatnya kita untuk berdoa syafaat. Tanganku ada 2, 5 jarinya. Kalau aku berdoa, kulipat semuanya. Tuhan, terima kasih karena Engkau sangat baik dalam kehidupan kami sampai dengan saat ini. Sekarang kami mau berdoa syafaat Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan mau tolong untuk Bapak Presiden, Wakil, dan berbagai jajarannya dalam memerintah negara kami, supaya Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan, sukacita, damai sejahtera, agar setiap keputusan yang diambil itu adalah keputusan yang terbaik. Berdoa juga untuk pemerintah kami yang sedang menghadapi masalah pandemi ini. Tuhan tolong supaya masa pandemi ini juga boleh berakhir dan kami boleh dapat beraktivitas dengan normal seperti biasa, seperti sedia dulu kala. Tuhan, kayak mau berdoa juga untuk gereja kami, gereja Bahtera Kasih di tempat ini. Berkati setiap pelayanan yang ada, setiap pelayanan yang berjalan, setiap pelkat, setiap pengurus, setiap program-program yang berjalan di dalam masa pandemi ini. Kiranya Tuhan mau berkati supaya setiap apa yang direncanakan boleh juga berjalan dengan baik. Tuhan berikan hikmat untuk ibu pendeta, untuk para majelis, untuk para yang terlibat dalam setiap pelayanan kami. Kiranya ini juga boleh menjadi berbuah yang manis, boleh menjadi berkat, dan boleh mendatangkan sukacita untuk kami jemaatmu di tempat ini. Kerinduan kami Tuhan ingin memiliki satu buah gedung gereja yang permanen. Berkati untuk setiap proses, untuk setiap panitia yang ada, untuk setiap dana Tuhan. Dengar kerinduan kami supaya kami juga boleh beroleh satu gedung gereja di mana kami juga boleh bersama-sama beribadah di dalamnya. Kayak mau berdoa Tuhan untuk orang-orang di luar sana yang mungkin dalam kekurangan, yang mungkin tidak punya rumah, yang mungkin tidak punya berkat, yang mungkin kesulitan. Kiranya Tuhan mau berkati mereka, kiranya Tuhan mau jaga mereka, lindungi mereka, sertai mereka, berikan mereka sukacita, damai sejahtera, berkat seperti kami. Tolong kami Tuhan agar kami juga boleh berdiam diri di rumah di masa-masa pandemi ini, dan dijauhkan kami dari segala sakit penyakit, virus-virus yang mungkin membahayakan kami. Dan Tuhan tolong kami, ingatkan kami untuk kami juga taat akan aturan yang diberlakukan oleh pemerintah kami.
yang mau berdoa Tuhan untuk para petugas kesehatan, para petugas medis yang dengan setia melayani orang-orang yang mungkin saat ini sedang dirawat. Berkati mereka juga sebagai garda terdepan agar mereka juga diberikan kekuatan, daya tahan tubuh yang kuat, sehingga mereka juga boleh bertemu dengan keluarga sukacita. Mereka juga boleh ada damai sejahtera dalam bekerja dan boleh menjadi berkat setiap orang-orang yang sakit membutuhkan perawatan. Kiranya juga Tuhan berikan kesembuhan, sukacita, damai sejahtera Tuhan. Ini doa kami Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami sempurnakan, hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan masuk ke dalam persembahan karena kita belum bisa beribadah tatap muka secara langsung. Jadi persembahannya tolong kalian titipkan ke mama papa dan dimasukkan ke dalam amplop. Boleh kalian bawa ketika nanti kita bisa beribadah secara langsung. Sambil memberikan persembahan, kakak akan mengajak kalian bernyanyi dari Kidung Ceria 217, bait yang pertama dan kedua, Beri Padanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Dan sebagai ungkapan syukur kami telah memberikan persembahan dari apa yang kami punya. Kami mohon Tuhan memberkati persembahan ini supaya boleh berguna untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kami mohon Tuhan memberi pertolongan untuk orang-orang yang akan mengelolanya, sehingga mereka boleh menerima hikmat untuk mengelola persembahan ini dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami juga mohon berkati supaya hidup kami boleh jadi persembahan untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan warta PA. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Sekarang waktunya kita mendengarkan warta PA. Kak Gita akan menyampaikan beberapa warta PA. Adik-adik dengarkan ya. Warta yang pertama adalah tentang IHNPA. Adik-adik, IHNPA masih dilaksanakan secara online ya, melalui YouTube channel Pelkat PA. Seperti biasa, jam 9 pagi di setiap hari minggunya. Dan link ibadah akan disampaikan oleh kakak-kakak layan melalui WA grup orang tua. Diharapkan adik-adik tetap setia dan semangat untuk beribadah ya. Kemudian warta yang kedua adalah tentang persembahan. Walaupun sekarang kita ibadahnya masih secara online, adik-adik tetap mengumpulkan persembahan ya, dengan cara mengumpulkannya dan memasukkannya ke dalam amplop. Apabila nanti kita sudah dapat bertemu secara langsung, amplopnya, persembahannya bisa dikumpulkan. Kemudian yang ketiga adalah absensi. Adik-adik, apabila adik-adik sudah mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak, adik-adik juga mengisi absen yang sudah tertaut linknya yang ada di description box ya. Jangan lupa untuk diisi absennya adik-adik ketika adik-adik sudah selesai mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak online ini. Dan yang keempat adalah KBAA. Adik-adik tetap semangat ya untuk membaca kitabnya
KBAA-nya sudah di-share ke grup orang tua oleh kakak Layan. Harapannya adik-adik juga tetap semangat untuk terus membaca Alkitab. Dan yang kelima, Kak Gita dan seluruh kakak-kakak Layan mengucapkan selamat untuk adik-adik yang kelas 6 yang sudah lulus dari SD. Selamat ya adik-adik, semoga adik-adik tetap semangat, tetap sukses untuk masuk ke dalam jenjang yang lebih tinggi lagi, yaitu ke SMP. Dan yang terakhir adalah jaga kesehatan. Adik-adik, karena sekarang masih musim pandemi virus corona, adik-adik diharapkan tetap menjaga kesehatannya ya. Tetap rajin cuci tangan, adik-adik harus makan makanan yang sehat, istirahat yang cukup, dan jangan keluar rumah apabila tidak terlalu penting, dan jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Baiklah, itulah wartanya adik-adik. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, saat ini kita telah sampai di penghujung ibadah. Sebelum kita menerima berkat, kakak mau mengajak adik-adik untuk bernyanyi dari Kidung Ceria 280 tiap waktu. Adik-adik silakan lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak karena saat ini kami telah menyelesaikan ibadah kami. Kami telah memuji Tuhan, kami telah mendengarkan cerita firman Tuhan, kami telah juga memberikan persembahan. Kami mohon Tuhan, walaupun dengan berakhirnya ibadah ini, tolong kami supaya kami tetap melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong kami juga supaya kami bisa memberikan hidup kami, bakat kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah menyertai kami dari awal hingga akhir ibadah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.